Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang tradisi teori komunikasi fenomenologi dengan Bapak sebagai narasumber. Pertama, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama bulan Ramadan? Kegiatan selama bulan Ramadan itu ya banyaknya beribadah. Beribadah, memperbanyak amal ibadah. Ya lebih-lebih mendekati kepada religi-religi lah. Pertanyaan kedua, apakah ada perubahan komunikasi pada bulan puasa dan bulan-bulan lainnya? Perubahannya sih ada, tapi nggak terlalu banyak. Selama bulan Ramadan, saya itu lebih fokus kepada ya masjid daripada lebih banyak berkomunikasi sama manusia, menghindari hal-hal yang hilap atau yang tidak disengaja dengan ucapan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda berkomunikasi pada bulan Ramadan? Ya nggak ada perubahan selama bulan Ramadan, seperti biasa aja, cuman ya cakap lisan harus dijaga. Pertanyaan keempat, pada bulan Ramadan, apakah Anda merasakan kebersamaan dan komunikasi yang lebih di dalam keluarga Anda? Ya itu pasti, karena di dalam saat di bulan-bulan di luar bulan Ramadan itu kebersamaan saat sahur dan berbuka itu tidak ada. Jadi kedekatan komunikasi sesama berkeluarga itu lebih kayaknya dibandingkan bulan-bulan lain dibandingkan bulan Ramadan. Pertanyaan kelima, pengalaman apa yang Anda dapatkan dalam beribadah selama bulan Ramadan? Pengalaman itu nggak ada sih, cuman seperti biasa aja beribadah seperti bulan-bulan lainnya di bulan Ramadan. Pertanyaan keenam, menurut Anda, apakah pada saat Lebaran ada perbedaan cara berkomunikasi pada lingkungan Anda? Ada, itu pasti ada. Caranya misalnya kayak kita bersiraturahim saat minal aidin wal faizin, mengucapin lebaran sama tetangga-tetangga jiran yang terdekat. Baiklah, terima kasih atas jawaban Bapak. Oke. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang tradisi teori komunikasi fenomenologi dengan Ibu sebagai narasumber. Pertanyaan pertama, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama bulan Ramadan? Ya, terima kasih. Siapa namanya? Mbak Mbak Farazwa sudah memberi pertanyaan. Kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan ya seperti biasa saya lakukan, menjadi ibu rumah tangga, beribadah di rumah karena bulan Ramadan ya lebihlah dari yang sebelumnya, karena kan lebih untuk fokus ke Ramadan, di bulan Ramadan itu sendiri. Baik, yang pertanyaan kedua, apakah ada perubahan komunikasi pada bulan puasa dan bulan-bulan lainnya? Kalau komunikasi sih pasti berubah, karena biasanya sering ketemu dengan orang, menjemput anak sekolah. Nah, kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan terbatas libur anak sekolah, ya pasti komunikasi dengan sekedarnya aja. Baiklah, pertanyaan ketiga, bagaimana Anda berkomunikasi pada bulan Ramadan? Kalau berkomunikasi di bulan Ramadan biasanya lewat via media sosial, kan banyak tuh WhatsApp atau lewat via telepon lainnya. Pertanyaan keempat, pada bulan Ramadan, apakah Anda merasakan kebersamaan dan komunikasi yang lebih di dalam keluarga Anda? Kalau di bulan Ramadan komunikasi itu memang lebih erat, di keluarga itu memang lebih erat dibandingkan dengan hari biasanya. Pertanyaan kelima, pengalaman apa yang Anda dapatkan dalam beribadah selama bulan Ramadan? Beribadah kalau untuk di bulan Ramadan ya lebih double lagi lah dari hari biasanya, karena kan juga kita pasti untuk fokus untuk mencari keberkahan dan mencari amal baik yang lebih di bulan biasanya. Yang terakhir, menurut Anda, apakah pada saat Lebaran ada perbedaan cara berkomunikasi pada lingkungan Anda? Pastilah, kalau untuk berkomunikasi pasti sangat beda, karena kan kita menyambut bulan yang fitri, jadi pasti untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat sekitarnya tuh lebih
menuju ke Fitri lah istilahnya ya kan. Mereka terima kasih atas jawaban Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang tradisi teori komunikasi fenomenologi dengan Bapak sebagai narasumber. Ya, Pertanyaan pertama, kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama bulan Ramadan? kegiatan selama bulan Ramadan ya seperti biasa, pada bulan lainnya juga saya bekerja seperti biasa, dan tentunya saya menjalankan ibadah yang wajib dan menjalankan ibadah sunnah atau tambahan seperti tadarus dan tarawih. Pertanyaan kedua, apakah ada perubahan komunikasi pada bulan puasa dan bulan-bulan lainnya? Perubahannya tentu ada. Pada bulan puasa ini lebih sedikit sepertinya komunikasi, karena lebih menahan untuk berbicara hal-hal yang tidak penting dan yang bersifatnya candaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda berkomunikasi pada bulan Ramadan? Komunikasi pada bulan Ramadan biasanya saya lakukan di saat berbuka puasa dan di saat sahur. Pertanyaan keempat, pada bulan Ramadan, apakah Anda merasakan kebersamaan dan komunikasi yang lebih di dalam keluarga Anda? Ya, saya rasakan ada kebersamaan yang lebih karena semuanya berkumpul di saat saya berkomunikasi itu di saat berbuka puasa, dan juga di saat melaksanakan sahur saya berkumpul sama istri dan juga anak-anak. Pertanyaan kelima, pengalaman apa yang Anda dapatkan dalam beribadah selama bulan Ramadan? Pengalaman menjalankan ibadah saat bulan Ramadan, lebih tahu merasakan gimana rasanya orang yang tidak berkecukupan dalam melaksanakan ibadah sehari-harinya, dan itu sangat berat dan tentunya banyak manfaat yang diambil. Pertanyaan terakhir, menurut Anda, apakah pada saat Lebaran ada perbedaan cara berkomunikasi pada lingkungan Anda? Ada, tapi tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya seperti dari awal saya sampaikan, perbedaannya hanya mengurangi komunikasi yang sifatnya tidak terlalu penting atau mengurangi canda-candaan. Terima kasih atas jawaban Bapak.